Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari masuk ke pembacaannya, Mari mau kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Sagitarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Two of Swords di sana. Berikutnya ada energi dari Strength, kemudian ada di situ. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Wow, oke, baik ya. Nah, berikutnya ada ini, kemudiannya ada di situ. Berikutnya ada di situ ya, dan kemudiannya ada di sini. Nah, jadi kalau melihat untuk sementara ini setidaknya ya, si pasangannya kamu akan menggunakan segala macam cara agar bisa tetap bersama dirimu gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada energi yang ekstrim dari si dianya gitu loh. Nah, jadi seseorang ini tuh dia tidak akan mau memperdulikan tentang hal apapun itu ya, baik, buruk, benar, salah. Dia bisa itu tuh nggak peduli. Yang taunya dia adalah biar gimana caranya barengan terus dengan dirimu. Lanjut terus hubungannya sama kamu. Nah, begitu. Ya, jadi nggak tahu ini tuh, bisa ini tuh nggak tahu ceritanya tentang batasan. Gitu. Nggak ada batasan, hajar terus, mainkan terus gitu ya. Jadi kayak lebih dianggap salah. Nah, kira-kira gini ya, bisa untuk beberapa. Lebih dia anggap salah apabila hubungan kalian berakhir. Lebih dia anggap tidak benar apabila hubungan ini tuh selesai. Gitu. Makanya ini tuh bisa dengan energi cukup nekat gitu ya. Nekat untuk mengusahakan mengusahakan hubungan ini tuh dengan kamu. Gimana biar kamu tuh makin sayang sama dia. Gimana caranya biar kamu itu tuh makin cinta sama dia. Gimana caranya biar kamunya itu tuh memilih dia. Ya. Memilih untuk terus melanjutkan relationship ini tuh dengan dia. Gitu. Jadi segala macam cara. Nggak mau tahu gitu. Bahkan untuk beberapa ya tadi kata Mari namanya aja energi yang ekstrim ya. Mau pakai bantuan dari praktisi untuk pelet kamu gitu ya, bikin pengasihan gitu, atau pakai susu. Untuk beberapa Maret, oh ini pasti mau ini, gitu. Tidak semua ya, tapi beberapa, terutama bagi yang sudah familiar dengan ilmu-ilmu kebatinan yang seperti itu ya di sana. Nah ini bisa juga yang ini merombak diri ya, untuk beberapa merombak diri. Gimana biar makin cantik supaya kamu makin terpesona. Gimana makin keren ya, makin maco supaya kamu jadi tergila-gila. Nah gitu. Ya. Harus mau misalnya harus oplas misalnya ya, harus treatment ini dan itu, makin rajin ke gym misalnya. Makin bergaya hidup sehat biar makin kinclong nih ya. Itu tuh bisa dia lakukan. Nyari-nyari, baca-baca artikel ya, nyari-nyari informasi soalnya. Gimana sih untuk bikin kaum Sagitarius itu tuh terlena dalam asmara. Wah, mau ini ya, cari tips jurus terjitu ya. Bikin kamunya itu tuh klepek-klepek. Klepek-klepek jatuh cinta sama si dianya. Di situ ya. Nah, dan beberapa tentu saja bisa melakukan tindakan yang berbeda. Maksudnya di sini tuh dia bukan pakai cara lembut, bukan cara membuat kamu terpesona, ya, dengan pujuk rayuan atau dengan penampilan yang seksi, yang molek, ya, yang cantik, yang ganteng. Namun bisa juga ini mengintimidasi kamu. Nah, seperti itu ya. Kayak misalnya mengancam kamu gitu loh. Kalau kamu nggak mau sama dia, dianya bakal gantung diri ke pohon pohon cabe gitu ya. Di sana.
biar kamunya itu tuh iba sama dia, kasihan sama dia, takut meninggalkan dia. Nah itu juga bisa dia buat di situ tuh caranya. Gitu. Kok kayaknya tuh memang pengen banget untuk narik perhatiannya kamu. Bahkan mungkin untuk beberapa saking pengennya ke kamu, bisa ini tuh nggak tahu waktu gitu ya. Di saat misalnya di masa-masa yang tidak pantas ya untuk dia chatting kamu, untuk dia nelpon kamu, untuk dia video call kamu, untuk dia ngajak kamu ketemu, tapi mau itu dia lakukan di sana. Itu ya, walaupun ini udah ngerti nih, hari sudah jam 11 malam, udah saatnya itu tuh semua manusia tuh rehat gitu ya. Tapi bisa justru di situ tuh dia sibuk untuk video callin kamu ya, teleponin kamu, chattingin kamu. Nah, di sana tuh pepet terus. Nah, itu modelnya. Pepet terus sampai dapat, sampai kamu terlena, sampai kamu tergila-gila dari sana. Ya. Karena memang egonya dia untuk di saat-saat ini dan berlanjut hingga tanggal 14, egonya adalah mengklaim bahwa kamu adalah miliknya dia, gitu. Ya. Egonya dia bahwa dia adalah kepunyaannya kamu. Jadi dia kayak ketika memakai prinsip dia adalah kepunyaan kamu, maka dia seolah-olah tanda petik ya, mencampakkan dirinya dia di dalam pelukannya kamu, gitu loh. Jadi untuk di saat-saat ini, tanpa pun kamu harus mengejar dia, ya, ngeburu dia, melakukan ini dan itu untuk bikin dia terpesona sama kamu. Lah, kamu duduk manis aja di sana, ya, duduk manis. Lah dia yang proaktif. Itu kalau mari lihat ya, bahkan walaupun sekiranya dia ini tuh seorang wanita gitu ya. Nah tapi ini tuh kayak gak ada merasa bahwa ketika dengan kamu ada adat istiadat, ada norma-norma gitu ya, sebagai seorang wanita, terutama kita wanita di Indonesia ya. Kita itu kan agak beda ya, enggak kayak gimana stylenya orang barat gitu ya. Kita tuh kan masih ada budaya perempuan itu tuh enggak boleh agresif misalnya. Perempuan itu enggak boleh ekspresif misalnya. Ya. Perempuan itu tuh harusnya adalah orang yang dipilih, bukan orang yang memilih. Makanya harus itu tuh kalem gitu ya kan. Nah, tapi lagi-lagi di sini mari lihat dia apaan itu harus kalem-kalem. Nanti kalau aku kalem-kalem, kamunya kabur, kamunya nggak pilih aku, kamunya kesengsem sama cewek lain, gitu ya. Jadi kesempatan untuk bersama kamu itu tuh jadinya hanya sebentar. Atau kalau kalian ini masih PDKT, kesempatan bersama dengan kamu ya bisa-bisa itu tuh lewat gitu ya. Wah, ya nggak mau lah dia. Nggak mau lah dia. Nah, di sana ya. Jadi hal gila itu tuh mampu di sini untuk dia lakukan. Jadi seolah-olah kayak rasio itu tuh shutdown gitu loh. Rasionya dia itu tuh berhenti karena dia larut kepada keinginan yang tadi. Itu ya. Ini tuh setiap sebentar kangen kamu ya. Rindu sama kamu gitu loh, ingin ketemu sama kamu, ingin selalu keep in touch dengan kamu gitu ya. Walaupun ini bahkan ketika kalian lagi bersama nih, tapi kok kayaknya dia masih kangen aja gitu loh. Kalau bisa kamu itu tuh ditelan ya, menyatu, supaya kamu menyatu dengan dia, mau lah tuh dia telan kamu ya. Kalau bisa kamu dikantongin ya, dimasukin kamu ke kantong kresek gitu ya, dibawa kamu ditenteng kamu kian kemari, wah mau itu, mau lihat dia lakukan di sana. Ya. Jadi bahkan kalau untuk tanda petik berlaku seperti masokis, lihat mau ini, gitu loh. Kamu mau apain aja dia, rela dia. Malah dia minta itu, mau kamu buat dia nungging, kayang, gitu ya, salto, gitu ya. Oh, ini tuh mau-mau aja ini, gitu loh. Mau kamu mintain, sini, kasih aku duitnya kamu. Ya kalau dia punya duit,
pasti nah gitu ya. Kamu mintanya 1.000, dia ngasihnya itu tuh 2.000. Bisa tuh gitu. Ya. Nah, jadi ini tuh kok kayaknya jor-joran lah. Energi dari si yang bebeknya kamu terutama rentang 14 hingga 21. Jor-joran banget ini ke kamunya gitu loh. Bisa-bisa ya kehilangan konsentrasi ya. Padahal dia harus bekerja, dia harus belajar, dia harus melakukan aktivitas ini dan itu dan segala macem gitu ya. Bisa-bisa ya terganggu banget. Sebab pikiran itu tuh adanya kamu aja gitu. Perasaan itu tuh adanya dirimu saja di sana ya. Jadi bisa kayak tidak berfungsi sebagaimana semestinya orang tidur, orang bekerja, orang belajar, orang ya berjualan, orang ibadah, misalnya sekali masuk ke ibadah ya. Orang kan banyak aktivitasnya ya sebagai kita manusia ini kan. Tapi dia bisa itu tuh berhenti ya untuk mampu mengerjakan segala aktivitas. Soalnya misalnya pegang handphone terus ya. Pegang handphone nunggu kapan kamu chatting, tunggu kapan kamu nelpon gitu ya. Atau ya memulai chattingan, teleponan sama kamu gitu. Pepet abis. Gimana tuh ceritanya pepet abis? Nah itu, nggak bisa dia soalnya mengendalikan dirinya gitu loh. Kayak ada rasa candu gitu loh. Ada rasa candu itu tuh ke dirimu. Itu ya. Jadi ini kalau ngobrol sama orang, mari lihat bisa itu isi obrolannya ya tentang kamu. Kalau nggak orang ngomongin apa, dianya sibuk melamun gitu ya, mikirin kamu ini tuh lagi di mana ya? Kamu ini tuh lagi sama siapa ya? Apa kamu inget aku nih sekarang? Jadi kayak tema tentang dirimu itu aja terus. Ya warawiri dalam hidupnya si pasangannya kamu ini. Nggak tahu lah. Ya. Untuk ekstrimnya juga ya dalam hal yang opposite gitu. Dia bisa aja memang ini kayak bikin kamu cemburu gitu. Ya pokoknya tarik perhatian orang gimana tuh. Kalau nggak bisa dengan kemesraan, maka dengan bikin kamunya itu tuh cemburu. Situ ya dengan cara yang nggak enak gitu loh. Itu tuh ya merayu, menggoda itu tuh bisa dipakai dengan cara yang opposite ya. Kayak misalnya pura-pura ngecuekin kamu, itu tuh juga bisa. Dengan harapan ketika dia ngecuekin kamu makin tergila-gila untuk membutuhkan perhatiannya dia. Nah di sana. Jadi kayak merasa nggak nyaman terus ini orangnya, merasa nggak tenang terus ini. Sebelum bisa mengetahui tentang kamu seperti apa, kamu di mana, sama siapa, lagi apa. Nah gitu tuh dia. Jadi kayak kemerungsung sendiri nih si kawan ini. Kalau mari lihat ya, sampai kamu hadir, sampai kamu datang gitu ya, sampai kamu nempel sama dia. Nah baru di situ tuh dia bisa tanda petik ya waras. Ya, kalau ada di situ tuh jeda, walaupun jedanya itu tuh kayak yang barang sejam 2 jam, wah nggak bisa nih si dianya, mari lihat ya, nggak bisa, kemerungsung terus gitu loh. Maunya itu tuh pepet, gimana tuh kalau orang pepet ya, nempel terus kayak perangko, gitu maunya si dia, ya. Dan nanti sikapnya dia ini memang bisa itu tuh ya, bikin kamu agaknya kewalahan juga gitu loh. Satu sisi ya kamu seneng, seseorang ini tuh kok kayaknya butuhin kamu gitu ya. Kok dianya itu tuh mau nempel sama kamu ya, satu sisi kamu bisa happy ngelihat dia, tapi ya karena tadi over ya sikapnya, ini tuh bisa bikin kamu jadinya ngos-ngosan pula untuk meladeni dia ya. Ngos-ngosan kamu, jadi kayak ada juga kamu lelah juga ya dipepetin terus gitu ya. Kamu seperti orang yang pengennya itu tuh hidupnya tetap normal gitu ya. Ya bekerja, ya istirahat, ya untuk me time, ya dengan kehidupan sosialnya kamu, ya dengan hobinya kamu, ya dengan keluargamu gitu ya, dengan saudaramu, sahabatmu. Kamu kan juga pengen
eh, beraktivitas ya untuk mereka-mereka atau untuk hal-hal lain itu ya. Nah, tapi dia nanti kamu tangkap seperti maksa gitu loh. Nah, jadi kamu akhirnya boleh di situ tuh tidak leluasa gitu loh. Kamu juga pengen bikin dia tenang, pengen bikin dia nyaman. Nah, jadi kayak ada usaha yang ekstra pula ya yang harus kamu lakukan, sehingga ya ini tadi bikin kamu itu tuh kewalahan gitu. Karena kebetulan juga kamu tuh kan sebenarnya cinta sama dia, sayang sama dia gitu ya. Jadi ngelihat pasangannya kamu yang kamu cintai, kamu sayangi ini tuh kemerungsung, bahkan nggak enak juga kamu ya. Kamu juga kan jadinya berjuang gitu loh, bikin dia nyaman di sana, bikin dia tidak was-was, bikin dia bisa percaya sama kamu, atau bikin dia itu tuh ngerem. Nah, ini juga bisa nih, bikin dia tuh ngerem, jangan terlalu berlebih-lebihan ke kamu gitu loh ya. Jadi harusnya kamu sudah, misalnya nih, kalian dari ngedate nih ceritanya kan, padahal ngedate sama dia udah menghabiskan waktu 4 jam misalnya. Lah kan udah saatnya kamu tuh pulang kek ya, mau istirahat gitu ya, atau melanjutkan tugasnya kamu, pekerjaannya kamu gitu ya, yang sempat tertunda karena kamu ngedate sama dia. Nah, tapi ketika kamu izin pulang, dianya jangan dong, ntar lagi ya, tambah 1 jam lagi ya. Bisa gitu. Jadi akhirnya kamu harus ngomong sama dia, udahlah beb, aku pulang dulu. Nah kan untuk ngejawab-jawabin kayak gitu kan, untuk dapatkan izin kamu pulang ini kan juga ngeluarin tenaga kan, seperti itu ya. Mana lagi juga setelah pulangnya kamu ya balik lagi ke aktivitasnya kamu. Nah, jadi ya agak berat lah nanti ini tuh ya, kamu meladeni kebucinan dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Seneng tapi ya sesuatu yang berlebihan juga tuh rasanya jadi sebuah beban ya, jadi begah kamu gitu kan. Namun ya mungkin kamu memang akan lebih coba untuk pengertian gitu loh. Oh iya, memang dia lagi berbunga-bunga nih. Oh iya, dia memang lagi, ya gitulah dia modelnya. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi kamu tetap juga ya berusaha untuk berdamai, menerima ya sikap tingkah lakunya si Yayang bebeknya kamu ini, gitu loh. Ya, jadi nggak kamu buat bagaimana keadaannya dia itu tuh menjadi satu hal yang tidak menyenangkan ya. Beban bisa jadi beban, tapi bukan berarti beban yang dianggap menyiksa gitu loh. Beban yang dianggap dilakukan dengan hati yang tidak bahagia gitu ya. Nah, di situ jadi kayak ya harus kuat-kuat lah ya modelnya kamu di sini ya. Nah, gitu, harus sabar-sabar itu ngadepin si dianya. Dan Mari rasa walaupun Mari tidak ngasih saran sama kamu, tapi ya itu yang nanti bakal kamu lakukan di situ loh ya. Harus bagi waktu dengan dia, harus bagi waktu dengan kehidupan pribadinya kamu gitu ya. Nah, ini memang merepotkan tapi juga sekaligus memberikan rasa happy ya untuk kamunya di situ loh ya. Ya kalau dia sepanjang dia ndak bawel, rewel, melakukan tindakan yang jahat gitu ya, misalnya ngebentak-bentak kamu, marahin kamu misalnya gitu ya, karena terlalu membuncah di situ tuh hasratnya dia ke kamu kan. Nah, Mari lihat kamu masih bisa untuk menerima. Tapi kalau sudah terjadi di situ tuh kekerasan mental ataupun emosional ataupun fisik, nah, kalau Mari boleh sarankan jangan mau ya, jangan mau, tolak gitu ya. Kalau hanya sebatas manja, tarik perhatian dengan cara manas-manasin kamu, entahlah di situ ya, masih bisa lagi untuk dipahami. Tapi kalau dia saking kemerungsungnya, maka terjadi kekasaran untuk kamu, ya sebisa mungkin ya tolak gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra. Berikut Gemini, ada Sagittarius,
Kemudian ada energi dari Pisces, Scorpio hadir, Leo ada untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.